Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soli dan soliha? Semoga kalian tetap bersemangat dan tetap berprestasi. Hari ini merupakan hari yang sangat istimewa, di mana kita bersama-sama memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, anak soli dan soliha, hari ini kita akan menyaksikan beberapa video terkait dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Anak soli dan soliha, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak mengingat Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Nah, di dalam surat Al-Ahzab yang sudah kita baca artinya bersama-sama tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa di dalam diri Rasulullah SAW memiliki suri tauladan yang baik. Jadi, semua sikap dan sifat Rasulullah merupakan teladan bagi umatnya. Anak soleh dan solihah, sebaik-baiknya idola yang harus kita idolakan adalah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, berikut ini adalah video keteladanan Rasulullah yang patut kita contoh. Yuk saksikan video berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Aisyah, ini aku, ayahmu. Oh, ayah, silahkan masuk. Ada apakah gerangan, ayah? Anakku, aku hendak bertanya, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan? Wahai ayah, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah ayah lakukan, kecuali satu. Oh ya? Apa itu? Wahai ayahku, setiap pagi dikala Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana. Hanya itu saja? Baiklah, akan aku lakukan. Di manakah engkau, sahabatku? Sudah beberapa hari engkau tidak datang. Sudah tiada lagi yang menyuapiku makan. Mungkin itu orangnya. Engkaukah itu, sahabatku? Sudah lama engkau tidak datang. Duduklah. Mana makanan untukku? Aku sudah lapar. Cepat, cepat. Kau tahu tidak kabar tentang Muhammad si pendusta itu? Aku dengar pengaruhnya semakin luas. Entah sihir apa yang dia gunakan. Bisa-bisanya ia mengaku rasul. Memangnya siapa dia? Hei, mana makanannya? Jangan diam saja. Kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya? Aku orang yang biasa memberikanmu makanan. Bohong. Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Kenapa? Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapaku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu. Pantasnya, dialah yang menjadi seorang rasul. Engkau benar, Bapak. Aku memang bukan dia. Hah? Lalu, siapa engkau? Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Lalu, kemana sahabatku yang biasa datang itu? Engkau yakin tidak tahu? Tidak. Orang yang engkau maksudkan itu sudah meninggal 2 hari yang lalu. Apa? Sudah meninggal? Benarkah? Benar, Bapak. Aku bahkan turut menguburkannya. Oh, mengapa orang sebaik itu meninggal? Padahal aku belum sempat membalas kebaikannya.
Dia orang yang terbaik yang pernah aku temui di muka bumi ini. Bahkan melebihi saudara-saudaraku sendiri. Namanya pun aku tidak tahu. Bapak, maukah kau aku beritahu siapa orang itu sebenarnya? Siapa dia? Dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hah? Dia adalah Muhammad. Benarkah apa yang kau katakan? Baik anak-anak soli dan soliha, dari kisah Nabi Muhammad SAW dan pengemis buta Yahudi, kita dapat mengambil pesan bahwa sikap teladan yang Rasulullah tunjukkan pada video yang sudah kita saksikan tadi menunjukkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang sangat suka berbagi. Bahkan beliau ketika berbagi tidak memandang siapa orangnya, tetapi siapapun yang membutuhkan bantuan Rasulullah, insya Allah Rasulullah akan membantunya, seperti yang Rasul lakukan kepada pengemis Yahudi. Bayangkan anak soli dan soliha, ketika kita ingin membantu orang lain, dan kemudian orang yang kita bantu mencaci maki kita, apa yang kita lakukan? Pasti kita akan menunjukkan sifat kekesalan kita, bahkan kita berniat tidak akan membantunya lagi. Tetapi beda dengan Rasulullah. Rasulullah senantiasa membantu orang lain walaupun dirinya dicaci dan dimaki. Seperti yang Rasulullah lakukan pada pengemis Yahudi. Betapa tidak sukanya pengemis Yahudi itu kepada Rasulullah, tetapi ketika Rasulullah menunjukkan keteladanan yang baik, pengemis Yahudi tersebut luluh dan alhamdulillah ketika Abu Bakar menyebutkan bahwa yang setiap hari membantunya adalah Rasulullah, pengemis Yahudi tersebut alhamdulillah masuk Islam. Selanjutnya, anak soli dan soliha akan menyaksikan video keteladanan Rasulullah lainnya. Yuk simak video berikut ini. Sifat teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam: mandiri. Adik-adik, pada suatu ketika ada seorang pengemis berpakaian compang-camping pergi ke Madinah. Ia bermaksud untuk bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta belas kasihan. Dengan keringat bercucuran, tibalah pengemis itu di rumah Nabi. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Rasulullah," seru pengemis itu dari depan rumah Nabi. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia mempersilahkan pengemis itu masuk. "Wahai Rasulullah, aku ini miskin sekali, tidak punya apa-apa. Anak dan istriku kelaparan karena tidak ada makanan. Kasihanilah dan berilah aku sedekah, ya Rasulullah," kata si pengemis dengan mengibah. Mendengar cerita sang pengemis, terketuklah hati Nabi Muhammad SAW. Beliau mengambil makanan dan memberikannya kepada pengemis itu. Hati si pengemis sangat senang. Kemudian ia pamit untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, ia membayangkan betapa senang anak istrinya nanti karena memperoleh makanan. Setibanya di rumah, si pengemis dan keluarganya menyantap makanan pemberian sang Nabi. Ia bercerita kepada istrinya, "Rasulullah benar-benar orang berhati mulia. Beliau menerimaku dengan penuh keramahan dan kebaikan. Kalau begitu, Bapak pergi lagi saja besok. Siapa tahu diberikan yang lebih besar," kata istrinya. "Baiklah, besok aku akan ke rumah Rasulullah lagi," kata si pengemis kepada istrinya. Keesokan harinya, pengemis itu kembali menemui Nabi Muhammad SAW dan menjelaskan maksud kedatangannya.
"Bukankah engkau yang kemarin datang ke sini?" tanya Nabi. "Benar, wahai Rasul. Bantulah aku lagi, ya Rasul." Lalu, Nabi mengambil uang untuk diberikan sebagai sedekah kepada si pengemis. Dengan rendah hati, Nabi berkata, "Terimalah uang ini. Jumlahnya hanya sedikit saja. Pergunakanlah dengan sebaik-baiknya di jalan Allah." "Terima kasih, wahai Rasulullah," kata si pengemis dengan girang. Saat sampai di rumah, pengemis itu kembali menceritakan kebaikan sang Nabi kepada istrinya. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk kembali ke rumah Nabi keesokan harinya. Kali ini, istri si pengemis ikut serta. "Wahai Rasulullah, kasihanilah kami," kata si pengemis. "Berikanlah kami sedekah, wahai Rasul," timpal istrinya. Nabi Muhammad SAW memperhatikan kedua orang itu. Beliau mengerti mereka malas bekerja. Lalu beliau masuk ke dalam rumah. Si pengemis dan istrinya senang sekali. Mereka berpikir akan mendapat uang banyak dari sang Nabi. Tak lama kemudian, Nabi Muhammad SAW muncul dengan membawa sebuah kapak. "Ambillah kapak ini, kuberikan untukmu," kata Nabi. Si pengemis terkejut dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang harus kuperbuat dengan kapak ini? Yang kuperlukan adalah makanan atau uang." "Kapak ini akan sangat berguna bagimu. Kau bisa menggunakannya untuk menebang pohon, memotong kayu, dan pekerjaan lain yang bisa menghasilkan uang bagimu dan keluargamu," terang Rasulullah SAW. Si pengemis dan istrinya tertegun. Mereka sangat malu dan menyesal. Mereka sadar mencari nafkah dengan mengemis membuat mereka dan keluarganya menjadi hina karena bergantung kepada belas kasihan orang lain. Moral cerita: adik-adik, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk menjadi orang yang mandiri. Beliau tidak ingin umatnya menjadi tukang minta-minta. Selagi kita diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan, mari kita menggunakannya untuk bekerja dan beramal soleh. Nah, salah satu amal soleh yang bisa kita teladani dari dua video yang sudah kita saksikan adalah Rasulullah senang berbagi. Anak suri dan soliha, terima kasih yang sudah mengirimkan sedekah terbaiknya. Insya Allah, sedekah yang sudah dikumpulkan akan didonasikan ke berbagai tempat. Salah satunya panti asuhan dan masyarakat sekitar sekolah. Meneladani Nabi dengan berbagi melembutkan hati. Semoga dengan meneladani sikap Rasulullah, kita nantinya diakui sebagai umatnya, yang dimana nanti Rasulullah akan memberikan syafaat kepada kita dan kita akan sama-sama masuk ke jannahnya Allah. Amin.